salli ala Muhammad. Yang pertama, bergembira tatkala tidak diajak untuk berperang, dan itu memang keinginan mereka. Yang kedua, mereka enggan untuk berjihad di jalannya Allah, baik harta maupun dirinya. Dan yang ketiga, mereka menggembosi semangat orang-orang yang berjuang di jalannya Allah. Itulah tiga ciri aktivitas dari orang-orang munafik. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli dari wa nuruhu dalilun liqalbi 'ain tajahli wa hayrati ya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa وقلبي ومكلاتي وهبلي به فاكا وعلم وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 81. أعوذ بالله من النار. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. صدق الله العظيم. فرح المحلفون
Farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Farihah, bergembira orang-orang munafik. Al-mukhallafuna, karena orang munafik ini menjadi orang yang ditinggal mereka. Bimaq'adihim, dengan duduk-duduk mereka. Khilaf Rasulillah, setelah berangkat Rasulullah menuju medan peperangan. Wa karihu, dan sengit orang-orang munafik dan benci orang-orang munafik. Ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim, untuk berjihad mereka dengan harta benda mereka dan wa anfusihim, dan dengan jiwa raga mereka. Fi sabilillah, dalam menegakkan agamanya Allah, dalam peperangan fi sabilillah. Wa qalu, dan berkata orang-orang munafik, la tanfiru fil harb, jangan berangkat kalian untuk berperang fil harb, dalam panas teriknya mentari. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, naru jahannam asaddu harra, sesungguhnya neraka jahannam asaddu, lebih harra, lebih panas dari panasnya mentari. Laukanu yafqahun, laukanu, seandainya kanu ada mereka orang-orang munafik, yafqahun, faqih, paham mereka. Inilah orang-orang munafik. Tatkala diajak untuk berperang fi sabilillah, mereka lebih senang, mereka bergembira. Tatkala mereka duduk-duduk, tidak beranjak untuk berperang, ditinggal mereka, itu sangat bergembira mereka. Orang munafik tatkala diajak berjuang, tatkala diajak berperang fi sabilillah, sungguh bergembira. Tatkala orang munafik ini ditinggal dalam keadaan duduk-duduk, gak mau beranjak dari tempat duduknya. Hore, aku ditinggal oleh kanjeng Nabi. Itulah ciri-cirinya orang munafik. Tatkala diajak berperang, mereka tidak mau dan mereka bergembira, karena seolah-olah mereka itu ditinggal itu karena ada uzur. Dan kanjeng Nabi percaya atas kemunafikan mereka. Mereka gembira karena nggak ikut berperang. Kegembiraan itu tatkala jelas Rasulullah telah berangkat ke medan peperangan dan mereka ditinggal di tempat duduk mereka, ditinggal di tempat duduk sehingga mereka tidak mau beranjak, menandakan mereka enggan untuk ikut berperang, enggan untuk ikut berjuang di jalannya Allah, malas untuk berjuang di jalannya Allah. Tidak ada ghirah, tidak ada himmah, tidak ada semangat, motivasi untuk berjuang, berperang di jalannya Allah. Itulah ciri-ciri kemunafikan. Jangan sampai di dalam diri kita, jiwa kita, tatkala diajak berjuang, tatkala diajak berperang untuk memberantas kemiskinan misalnya, memberantas kebodohan misalnya, berdakwah, mengajak orang lain sadar untuk belajar, untuk mengaji misalnya, kemudian kita enggan, gak ada semangat, gak ada ghirah, gak ada himmah,
berarti di dalam jiwa kita sudah terjangkiti jiwa-jiwa kemunafikan, jiwa-jiwa nifak. Ini masih di zamannya Rasulullah. Rasulullah masih hidup, orang munafik sudah ada. Apalagi sekarang sudah 1400 lebih kita ditinggalkan oleh baginda Rasul. Yang jelas, yang pasti, orang-orang munafik tetap eksis sampai yaumil kiamat. Kita berdoa kepada Allah agar kita jangan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang munafik. Dan ciri yang kedua, wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka tidak senang, mereka benci, mereka tidak suka, mereka sengit. Ayyujahidu, ketika mereka diajak untuk berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa dan raga mereka, fi sabilillah, berperang di jalannya Allah. Sekarang sudah tidak ada peperangan, tapi tatkala kita memerangi kebodohan, tatkala kita memerangi kemiskinan, itu identik dengan perang fi sabilillah. Jangan biarkan generasi penerus perjuangan agama dan bangsa, jangan biarkan mereka dalam kebodohan, jangan biarkan mereka dalam kemiskinan. Jangan sampai mereka tergerus akhlaknya, keilmuannya, semangatnya untuk menuntut ilmu, untuk berkarya. Jangan sampai ada krisis ekonomi, krisis ilmu, krisis akhlak terjadi di dalam negeri kita, terjadi di dalam masyarakat kita. Jangan sampai pemuda-pemuda, pemudi-pemudi penerus perjuangan bangsa terkena dampak dari krisis akhlak, dampak dari krisis ekonomi, dampak dari krisis ilmu alias bodoh. Jangan tinggalkan, jangan wariskan terhadap pemuda-pemudi penerus perjuangan agama dan bangsa apa itu kemiskinan, apa itu kebodohan. Jangan sampai itu terjadi, jangan sampai itu terwariskan kepada pemuda-pemudi penerus perjuangan agama dan bangsa. Dan ciri yang ketiga, waqalu, dan berkata orang-orang munafik ini, la tanfiru fil har, janganlah kalian berangkat untuk berperang fil har, di dalam panas teriknya matahari. Lapo awakmu ikut berperang, lapo awakmu ikut berjuang. Keadaan sekarang lu panas pol. Nanti kulitmu gosong, ya. Nanti kulitmu berubah menjadi hitam. Gak usah ikut berjuang, gak usah ikut berdakwah kemana-mana, gak usah ikut berperang memberantas kemiskinan, memberantas kebodohan. Gak usah ikut-ikut. Itulah ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, bergembira tatkala tidak diajak untuk berperang, dan itu memang keinginan mereka. Yang kedua, mereka enggan untuk berjihad di jalannya Allah, baik harta maupun dirinya. Dan yang ketiga, mereka menggembosi semangat orang-orang yang berjuang di jalannya Allah. Itulah tiga ciri aktivitas dari orang-orang munafik. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad,
Nar jahannam asyaddu harra, bahwasanya neraka jahanam itu asyaddu, lebih harra, lebih panas dari panasnya terik matahari. Laukanu yafqahun, seandainya kanu ada orang-orang munafik itu yafqahun, faqih mereka, paham mereka. Seandainya paham, hanya panas teriknya matahari tidak sebanding dengan panasnya neraka jahanam. Falyadhaku qalilan, maka biarkan mereka tertawa qalilan, sedikit atau sebentar. Wal yabku katsiran, dan biarkan mereka menangis yang banyak, yang panjang. Itulah yang disampaikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Falyadhaku qalilan, maka biarkan mereka tertawa sebentar saja, bersenang-senang sebentar saja di atas dunia ini. Maka besok kelak di yaumil qiyamah wal yabku katsiran, mereka akan menangis selama-lamanya karena disiksa di dalam neraka jahanam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, itulah balasan bima kanu, disebabkan karena kanu ada mereka yaksibun, yang mereka perbuat, yaitu munafik. Kemudian apa yang disampaikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad? Fa'in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum, maka nantinya ya Muhammad, tatkala engkau dikembalikan oleh Allah, dipulangkan oleh Allah dari perang fisabilillah, yaitu perang Tabuk pada saat itu, ila ta'ifatin minhum, dikembalikan kepada kelompok golongan minhum, dari golongan orang-orang munafik itu. Apa yang dilakukan orang munafik? Fasta'zanuka, maka orang munafik itu meminta izin kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, lil huruji, untuk keluar, untuk ikut berperang. Tatkala kanjeng Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah dengan kemenangan, kembali kepada kelompok orang-orang munafik ini, maka orang-orang munafik ini minta izin kepada Rasulullah, nanti ya Rasul, nanti ya Nabi, tatkala ada perang lagi aku ikut ya. Betul, orang-orang munafik tatkala datang dari berjuang, terus dia itu ngomongnya, nanti kalau mau berjuang lagi, nanti kalau mau berdakwah lagi, aku izin ikut ya. Tatkala masjidnya udah selesai, tatkala madrasahnya udah selesai, tatkala pondoknya udah selesai, orang munafik ini berkata pada kiainya, wahai kiai, nanti kalau ada pembangunan lagi aku ikut ya. Nanti setelah ada pembangunan lagi dia kabur ya. Itulah orang munafik, manis di bibir saja ya. Fakul, maka katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad kepada orang-orang munafik itu, lan tahruju ma'i abadan, katakan bahwa tidak akan keluar mereka, ikut berperang mereka, ikut berjuang mereka bersamaku abadan, selamanya. Wis tak adik maneh wis, kamu tidak akan ikut berperang lagi wis, tidak ikut berjuang lagi bersamaku, kata kanjeng Nabi Muhammad, abadan, selamanya wis, gak iso wis. Kalau awakmu ikut berjuang ini nanti gembosi tok wis kelakuannya ya, ngurusak tok wis, tatanan sing wis on. Walat tuqatilu, dan tidak akan ikut berperang lagi mereka ma'iyah, bersamaku, kata kanjeng Nabi Muhammad, aduan, untuk berperang melawan musuh. Tidak ada lagi wis. Karena kalau ikut berjuang nanti akan merusak semangatnya pejuang-pejuang. Innakum raditum bil qu'ud, sesungguhnya mereka itu raditum, ridho mereka, senang mereka
Bahagia mereka bil qu'ud, tatkala mereka duduk-duduk. Awwala marratin, sejak pertama kali. Jadi tatkala diajak perang pertama kali itu, mereka itu senang tatkala mereka dibiarkan duduk bersama orang-orang yang tidak ikut perang, bersama wanita-wanita, bersama orang yang sepuh-sepuh, bersama orang yang anak-anak. Mereka nyemplung di situ, duduk-duduk di situ. Mereka senang sejak awal pertama kali. Terus apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah? Faq'udu, maka duduk-duduklah kalian wahai orang-orang munafik, ma'al khalifin, bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, bersama orang-orang yang ditinggalkan, ya. Jadi nggak ada kesempatan lagi orang-orang munafik ini. Kalau di dalam jiwanya sudah sempurna kemunafikannya, sempurna sifat nifaknya, tidak boleh ikut keluar berjuang bersama Nabi, ikut berperang bersama Nabi untuk menumpas musuh-musuh Islam, tidak boleh lagi. Karena mereka orang-orang munafik bermuka dua. Tatkala menguntungkan dirinya, apapun dia akan lakukan. Tatkala berjuang, gembosi. Tatkala berperang, gembosi. Itulah yang dilakukan orang-orang munafik. Harus kita tahu, harus kita kenal, karena ini penyakit hati. Jangan sampai penyakit hati ini bersemayam di dalam hati kita. Jangan biarkan penyakit ini terus tumbuh subur di dalam hati kita. Kita harus keluarkan, ya. Makanya kita harus sadar. Bagaimana supaya sadar? Ngaji, mencari ilmu supaya kita tercerahkan, ya. Senang orang-orang munafik ini apabila dia tidak diajak berperang, senang. Terus dia gak suka apabila berjihad dengan harta dan jiwa raganya, dan sukanya menggembosi semangatnya pejuang-pejuang. Orang mau berbuat kebaikan digembosi OBD, ojo berinfak, sodako dalam perjuangan, dalam dakwah, tak usah. Mending duit, ayo kita putar, kita buat bisnis, katanya orang munafiknya. Gembosi orang mau berinfak, sodako. Gembosi orang bersemangat untuk berjuang di jalannya Allah. Dan masuk logika, ngapain perang-perang waktu panasnya? Ngapain ikut nyumbang? Udah banyak donatur-donatur yang nyumbang. Gak usah, kamu mending diputer air, lebih banyak keuntungannya. Itulah orang munafik, ngukurnya semua dengan sisi materi keduniaan, dari sisi harta benda, ya. Dia tidak ingat bahwa kelak dia akan ditempatkan di tempat yang sangat buruk, yaitu neraka jahanam. Dibiarkan oleh Allah, falyadhaku qalilan, biarkan mereka tertawa sebentar, wal yabku katsiran, nantinya mereka akan nangis selamanya. Dibiarkan oleh Allah. Padahal kenikmatan di atas dunia ini hanya kenikmatan yang fatamurgana. Mereka hanya tersenyum sebentar, senang sebentar, menuruti hawa nafsu mereka. Kelak di yaumil kiamah mereka akan nangis selamanya di dalam siksa api neraka jahanam. Na'udzubillah. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Itulah balasan bagi orang-orang munafik, ya.
eto ya. Tak kala baginda Rasul datang, eto senang. Ya Rasul, nanti kalau ada perang lagi aku izin ikut ya. Itulah orang-orang munafik. Loh, kok udah selesai pembangunan masjidnya? Nanti kalau ada renovasi aku ikut ya. Itulah abang-abang lambe ini orang munafik ya. Jangan sampai jiwa-jiwa munafik, jiwa-jiwa nifak, penyakit nifak berada di dalam jiwa kita ya. Kita harus berjuang, tandanya kita beriman ya. Orang beriman itu pastinya mereka akan berjuang, akan berjihad dengan harta mereka dan dengan jiwa raga mereka ya. Kita berdoa kepada Allah agar kita dikelompokkan sampai akhir hayat kita dengan kelompok orang-orang yang beriman. Semoga juga kita dijauhkan dari kelompok orang-orang munafik. Makanya di dalam surat At-Taubah ini kita membaca ta'awud beda dengan ta'awud yang biasanya. Kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari orang-orang kafir ya. A'udzubillahi minan nar. Yang pertama kita minta kepada Allah agar kita bisa dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, wa min syarril kuffar, dari keburukan orang-orang kafir termasuk orang munafik ya. Minta kepada Allah agar kita dijauhkan, dijadikan satu kelompok dengan orang-orang munafik. Minta kepada Allah agar kita dijadikan satu dalam kelompok orang-orang yang beriman ya. Karena orang-orang yang berimanlah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dan akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, dimaghfirah dosa-dosanya oleh Allah, dan besok di yaumil qiyamah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.